Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Kepulauan Riau akhirnya menyetujui rancangan peraturan daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah atau Ranperda RPJMD tahun 2021-2026 menjadi Ranperda RPJMD dalam sidang paripurna yang digelar pada Senin pagi di gedung DPRD Kepulauan Riau. Dan saudara, informasi tersebut menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Fida Mulya. Terima kasih Anda telah menyaksikan Detak Tanjung Pinang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Sidang paripurna dengan agenda laporan akhir panitia khusus atau PAS terhadap Ranperda RPJMD 2021-2026 tersebut dipimpin oleh Jumagana Deak selaku Ketua DPRD Kepri, yang terlihat didampingi Wakil Ketua 2 Raden Hari Cahyono dan Wakil Ketua 3 Dr. Tengku Afrizal Dahlan. Sementara itu dari eksekutif hadir langsung Gubernur Ansar Ahmad dalam sidang yang digelar secara langsung maupun virtual dengan jumlah anggota dewan yang hadir secara fisik 18 orang dan secara virtual sebanyak 18 orang itu. Ketua Pansus Ranperda RPJMD, Taba Iskandar menyampaikan laporan akhir Pansus, di mana dalam pidatonya, Taba Iskandar mengungkapkan bahwa laporan akhir Pansus tersebut termuat dalam 10 bab, yang diantaranya berisi penjabaran visi dan misi gubernur dan wakil gubernur. Namun RPJMD tersebut harus jalan dengan RPJMN 2020-2024. Perda RT/RW serta perkembangan daerah dan kebutuhan pembangunan 5 ke depan. Menurutnya ada beberapa tahapan yang telah dilakukan dalam RPJMD dengan tujuan agar terciptanya sinkronisasi dan harmonisasi antara RPJMD dengan sejumlah dokumen perencanaan yang telah tersusun. Tapi harus dikonfirmasi di Bangko Utara. Tetapi kami menggunakan Undang-Undang 25, tidak berani menyebut angka lain. 98% itu sudah dikonfirmasi dengan Kadis TKP yang menyampaikan angka ini. Tanpa perlindungan kewenangan perizinan yang berada di wilayah laut, maka Provinsi Kepri akan sangat sulit merealisasikan seluruh potensi kemaritiman ini. 94% daunnya sama dengan Provinsi Daratan, agak sulit untuk mencapai visi-misi gubernur. Jadi Pak Gubernur harus kerja keras. 4. Struktur APBD Provinsi Kepulauan Riau agar diperbaiki sehingga lebih berpihak kepada kegiatan pembangunan, namun dengan tetap mempertimbangkan penambahan belanja aparatur berbasis kinerja dan kebutuhan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. 5. Visi misi strategi tujuan arah dan program pembangunan harus selaras dan dipahami dengan baik oleh setiap OPD. Keselarasan tersebut diharapkan menciptakan keberlanjutan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau dengan memperbaiki dan selesai pada proses pembangunan sebelumnya yang disesuaikan dengan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur. 6. Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau selama 5 tahun ke depan harus memihak kepada rakyat kecil, memperkecil ketimpangan, pemerataan ketimpangan dalam hal ini berarti pemerataan ketimpangan pendapatan di masyarakat, juga pemerataan ketimpangan pembangunan antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang menimbulkan pulau satu dengan yang lain. 7. Penyusunan indikator kinerja utama oleh pihak terkait sebaiknya dilakukan dengan sangat hati-hati dengan standar yang jelas dan ukuran yang dapat diukur. Ibu juga sebaiknya menggambarkan keinginan untuk mencapai apa yang menjadi visi dan misi kepala daerah, terutama dalam hal menggali potensi kemaritiman di Provinsi Kepulauan Riau. Lebih lanjut, Taba Iskandar juga mengungkapkan bahwa dokumen Ranperda RPJMD tersebut harus sudah disahkan paling lambat 25 Agustus 2021. Hal ini sesuai amanah ketentuan peraturan menteri paling lambat harus sudah diserahkan ke Kemendagri maksimal 6 bulan setelah gubernur dan wakil gubernur Kepri dilantik. Namun dalam laporannya, anggota fraksi Partai Golkar tersebut juga mengungkapkan sejumlah kendala yang dihadapi selama dalam pembahasan Ranperda, di mana di satu sisi Pansus hadapi terbatasnya waktu yang diberikan, namun di sisi lain kebijakan PPKM darurat juga membatasi rapat yang digelar. Kendala lainnya termasuk juga beberapa OPD yang tidak menguasai materi, sehingga membuat pembahasan antara Pansus DPRD bersama OPD kurang optimal. Terkhusus, Taba dalam laporannya juga menyoroti masih minimnya rumusan strategi dan arah kebijakan dalam menggali potensi sumber daya alam Kepri yang dikenal memiliki keunggulan di bidang kemaritiman, kelautan,
perikanan, dan kelautan. Namun selama ini hanya mengandalkan labuh jangkar. Untuk itu di bagian akhir laporannya, Taba Iskandar juga menyampaikan sejumlah rekomendasi pansus dan dilanjutkan penandatanganan dokumen berita acara oleh Gubernur dan pimpinan DPRD Kepri. Setelah seluruh anggota DPRD menyepakati Ranperda tersebut menjadi perda. Sementara itu Gubernur Kepri Ansar Ahmad dalam sambutannya mengapresiasi atas kinerja tim pansus DPRD Kepri hingga akhirnya memberikan kritik, masukan, dan saran demi penajaman terhadap Ranperda RPJMD yang telah disusun. Hal ini telah berpengaruh terhadap kepastian real keuangan daerah dalam membiayai program-program pembangunan. Tentunya hal ini telah sama-sama dicermati dalam proses pembahasan dan kepada kita semua agar dapat memaklumi dengan melakukan pengetatan anggaran mulai perubahan anggaran 2021 ini hingga tahun 2026 nanti. Beberapa kondisi yang tidak bisa diprediksi seperti dana alokasi umum, dana alokasi khusus maupun sumber-sumber lain agar tetap dimaksimalkan oleh OPD teknis dengan melakukan komunikasi dan koordinasi secara intens dengan pemerintah pusat atau kementerian lembaga terkait di Jakarta. Menurut pemikiran kami masih terdapat potensi penerimaan daerah yang perlu dikejar dengan serius seperti penerimaan pajak dan retribusi daerah. Dengan keseriusan insya Allah, berbagai upaya yang kita rencanakan akan dapat terrealisasi dan berdampak secara baik kepada perekonomian daerah. Ansar juga atas nama jajaran pemerintah daerah Provinsi Kepri menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan atas pelaksanaan sidang paripurna tersebut, sekaligus persetujuan DPRD untuk ditetapkan menjadi perda. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang.